Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Nah, insyaallah kita lanjutkan dari kitab Syarah Ibni Aqil ala Alfiyah Ibni Malik rahimahumullahu ta'ala. Masih pada Al-Babur Rabi' Al-Alam. Bab yang keempat adalah alam. Sudah disebutkan sebelumnya definisi alam, yaitu isim yang menyebutkan secara tertentu yang dinamainya itu ya, tanpa ada qarinah mutlak. Kemudian alam bisa untuk berakal maupun yang tidak berakal. Kemudian alam terbagi menjadi tiga atau ada tiga macam, yaitu ismun, kunyah, laqab. Ismun adalah yang diberikan sebagai pengenal pertama kali, itu adalah ismun ya. Apapun itu, walaupun mungkin anak baru lahir misalnya diberi nama Abu Bakrin, ya Abu Bakrin ya sebagai ismun namanya, walaupun bentuknya seperti kunyah. Adapun kunyah adalah yang diawali dengan abu atau ummu, sehingga kunyah ini mesti murakab ya, murakab idhofi. Kemudian laqab ini adalah yang memberikan kesan pujian atau celaan ya, itu laqab. Tiga-tiganya masuk dalam alam dan isim ma'rifah. Nah, kemudian ketentuan disebutkan yang pertama kemarin, yaitu perkataan Ibnu Malik di bait yang ke-74 yang belakang, wa akhiran da'in siwahu sahiba, dan akhirkanlah ini yakni laqab apabila dia menyertai selainnya. Jadi kalau misalnya orang punya nama, punya laqab punya kunyah, kalau disebutkan antara nama dengan laqab, maka laqab harus di belakang nama. Kenapa? Karena laqab itu seperti sifat. Kan laqab itu memberikan kesan pujian ataupun celaan ya. Dia seperti sifat, harus di belakang mausufnya. Mausuf yakni yang disifati. Nah, itu ketentuan. Kalau laqab bersama nama, disebutkan nama dulu baru laqabnya. Umar Al-Faruq misalnya, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Al-Faruq harus di belakang Umar, artinya tidak boleh di depannya. As-Siddiq di belakang Abu Bakar. Faham ini ya? Nah, sekarang lanjutannya, tadi sudah disebutkan ketentuannya bahwa laqab itu harus di belakang isim. Nah, di belakangnya ini bagaimana?
Di belakangnya itu maksudnya bagaimana ya? Karena namanya dua kata disusun begitu itu disebut murokab atau murokab tarkib. Nah, tarkib ini ada macam-macam. Ada tarkib idhofi, ada tarkib isnadi, sama sayatin insyaallah ya. Ada pula tarkib bayani ya. Ada pula tarkib masji. Nah, ini yang akan disebutkan dalam bait yang ke-75 ya. Saya ulangi, ini paham ya. Jadi kalau lakob di belakang isim, di belakangnya itu bagaimana? Apakah sifatnya dia sebagai mudhof ilaih ya, atau dia sebagai sifat secara kasat mata dalam i'rabnya ya. Maka beliau mengatakan, Ibnu Malik di bait yang ke-75, ada perincian ternyata ya. Kalau lakob itu di belakang isim, ada perincian. Di belakangnya itu mudhof ilaih atau selainnya. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, ketemu ya bait 75. Wa iyakuna mufradaini fa'adif hatman wa illa atbi'il ladzi radif. Wa iyakuna mufradaini fa'adif hatman wa illa atbi'il ladzi radif. Wa in yakuna, yakuna alifnya adalah alif isnain ya, menunjukkan dua. Dan jika keduanya itu mufradaini, mufrad yakni yang bukan murokab ya. Maksud mufrad di sini bukan murokab. Jadi satu kata, maksudnya mufrad di sini adalah satu kata, bukan murokab. Fa'adif, maka idhofahkanlah hatman secara pasti. Tapi ini adalah pendapat jumhur ulama Basriyin ya. Harus diidhofahkan. Wa illa, dan jika tidak, yakni jika tidak mufrad, keduanya itu tidak mufrad, mungkin salah satunya murokab atau dua-duanya murokab. Paham ya? Ini kalau mufrad al ismu al laqab, ada tiga kemungkinan. Isim itu adalah isim, al-ismu adalah mufrad, mufrad bermakna ghairu murakkab, dan laqabnya juga mufrad. Nah, mungkin isimnya itu mufrad dan laqabnya murakkab. Mungkin isimnya itu apa? Murakkab dan laqabnya mufrad. Bisa jadi. Atau sebaliknya, murakkab dan murakkab. Jadi ada berapa kemungkinan ini? 4 ya, 4. Murakkab. Jadi Ibnu Malik mengatakan kalau keduanya wa iyakunal mufradaini, yakni isim dan laqab itu mufrad, maka cara menggabungkan, cara mentarkibnya ini adalah dengan idhofah, diidhofahkan. Misalnya Zaid, ya misalnya namanya Zaidun ya. Zaidu Kurzin. Ini menurut jumhur ulama Basrah, dia diidhofahkan, ini harus mudhof ilaih. Kalau selain ini ya, selain atas ini 3 berarti, maka dengan idba yakni i'rabnya mengikuti ya. Misalnya ya, Aliyun Zainul Abidin. Zainul Abidin. Atau ini murakkab, ini mufrad. Misalnya namanya adalah Abdullahi
kurzin, kurzun ya, kurzun. Harus mengikuti, kalau ini rofa, ini rofa. Atau murokab dan murokab ya. Nah, misalnya Abdullahi Zainul Abidin ya. Abdullahi Zainul Abidin. Intinya ketentuannya kalau pertama lakob harus di belakang isim ya, paham? Itu kemarin. Nah, di belakangnya itu bagaimana? Maka ada perincian. Jika isim dan lakob itu sama-sama mufrad, Zaidun sama Kurzun, maka menurut ulama Basroh jumhur harus idhofah, Zaidu Kurzin ya. Kalau selain selain ini, selain mufrad dan mufrad, mungkin mufrad dan murokab atau murokab dengan mufrad atau murokab dengan murokab, maka yang belakang ini mengikuti i'rabnya, mengikuti yang depan. Misalnya di sini aliyun marfu, misalnya seandainya dalam posisi kalimat itu kok marfu, maka Zainu harus ikut marfu ya. Atau murokab dengan mufrad, Abdullah Kurzun. Abdu ini kok marfu, Kurzun harus marfu ya. Itu namanya itba, mengikuti. Atau murokab dengan murokab, namanya murokab, nama lakopnya juga murokab, Abdullahi Zainul Abidina. Paham? Paham ini ya? Nah, itu pendapat ulama Basroh ya. Kalau penting ini paham dulu ya, ulama Basroh, nanti Kufah ada disebutkan oleh Ibnu Aqil insyaallah. 6. Beliau mengatakan di sini bait yang ke-75, wa iyyakuna mufradaini fa'adif hatman. Dan jika keduanya itu mufrad ya, di kemungkinan yang awal, fa'adif hatman, maka idhofahkanlah, tentunya yang mudhof yang awal, mudhof ilaih yang belakang. Hatman secara pasti ya. Wa illa, dan jika tidak mufrad dengan mufrad, berarti ada 3 kemungkinan. Bawahnya itu atbi'il ladzi radif, ikutkanlah yakni dalam i'rabnya ya. Dalam posisi ikutkanlah yang mengikuti itu atau yang di belakang. Yang di belakang mengikuti yang depan. Kalau depan rofa, depan marfu, belakang ikut marfu. Jadi maksudnya kalau isim marfu, lakopnya marfu. Kalau isimnya mansub, lakopnya mansub. Kalau majrur, majrur. Oke, insyaallah paham ini ya. Gampang. Krok Mas Friendly. Bismillah. Idza ijtama'al ismu wal laqabu fa imma an yakuna mufradaini aw murakkabaini awil ismu murakkaban wal laqabu mufradan awil ismu mufradan wal laqabu murakkaban. Jika terkumpul isim dan laqab, maka bisa jadi keduanya itu adalah mufrad atau murakkab. Ya, bisa jadi keduanya itu mufrad atau murakkabaini, atau keduanya itu murakkab, sama-sama mufrad atau sama-sama murakkab. Itu 2 kemungkinan. Kalau di situ 1 dan 4. Terus atau isim itu murakkab dan laqab mufrad. Terus atau isim itu mufrad dan laqab adalah murakkab. Ya, 4 kemungkinan, tidak ada yang lain ya dalam hal ini. Terus fa in kana mufradaini wajaba 'indal basriyina al-idhofatu. Nahwu hadza sa'idu kurzin ya. Wa ra'aitu sa'ida kurzin wa marartu bi sa'idi kurzin. Maka jika keduanya itu adalah mufrad, maka wajib menurut pendapat Basroh idhofah. Ya, wajib idhofah menurut para ulama madzhab Basroh. Nah, terus contoh hadza sa'idu kurzin. Ya, sa'idu kurzin. Kurzin pandai. Hah? Kurzin itu wallah alam itu gini ya. Contoh-contoh, terkadang contoh-contoh dalam kitab itu ya, kitab nahwu, kitab shorof, kitab balaghah, itu seperti yang disebutkan ulama terdahulu ya. Pokoknya contohnya yaitu Zaid ya Zaid terus biasanya Zaid ya. Celak Zaid ya celak Zaid aja yang ada di celak. Termasuk bukan celak.
Itu masalah lain itu dicela. Nah, kurzun ini juga contoh yang diberikan sejak dahulu. Wah, sampai turun temurun dan kalau memberikan contoh yaitu kurzin. Tapi maknanya apa gitu ya, kurzin. Sampai sekarang maknanya itu apa ya, tidak banyak dikenal ya. Pokoknya saya itu kurzin. Nah, bisa jadi Allah alam kurzin ini adalah semisal ini ya. Karung kecil itu loh, semacam misal karung kecil, kantong kecil, karung kecil ya. Sehingga ini mengesankan dam, celaan kalau kurzin dimaknai itu. 6 terus. Dan aku melihat Said kurzin. Ye. Dan aku melewati Said kurzin. Saidi kurzin ya. Ini harus idhofah menurut ulama Basrah ya, kemungkinan yang pertama. Terus Fa'jazal kufiyuna al-itba'a fatakulu hadza Sa'idun kurzun wa ra'aitu Sa'idan kurzan wa marartu bi Sa'idin kurzin. Dan ulama Kufah membolehkan mengikutkan. Kanggo mengatakan hadza Sa'idun kurzun wa ra'aitu Sa'idan kurzan wa marartu bi Sa'idin kurzin. Wa wafaqahumul musannifu ala dzalika fi ghairi hadzal kitabi. Diartikan. Dan musannif menyepakati mereka atas demikian itu di selain kitab ini. Ya, selain kitab ini Ibnu Malik menyetujui pendapat ulama Kufah. Yakni ulama Kufah tidak mengharuskan itba ya, tapi membolehkan ya, membolehkan. Ulama Basrah tidak membolehkan, ulama Kufah membolehkan. Membolehkan itba, yaitu rofa ikut rofa, nasab ikut nasab, jer ikut jer. Dan Ibnu Malik menyetujui mereka di selain kitab Khulasoh ini. Itu kemungkinan yang pertama. Nah, terus Mas. Wa ilam yakuna mufradaini bian yakuna kana murakkabaini nahu Abdullahi anfunna koti au murakkaban wa mufradan nahu Abdullahi kurzun wa sa'idun anfunna koti. Wajabal itba'u fatut ba'u thaniya al-awwala fi fatut ba'u thaniya enggak fatut bi'u aja fatut bi'u thaniya al-awwala fi rabihi. Dan jika keduanya itu tidak mufrad dan mana? Dan jika keduanya bukan mufrad semua gitu ya. Yaitu murakkab. Yaitu mungkin keduanya murakkab. Contoh Abdullahi anfunna qasi. Atau murakkab dan mufrad. Contoh Abdullahi kurzun ya betul. Sa'idun anfunna qasi. Ya, kalau Sa'idun anfunna qasi ini dibalik, yakni mufrad dan murakkab. Kalau Abdullah kurzun murakkab dan mufrad ya, sama hukumnya. Wajib mengikutkan, maka engkau mengikutkan yang kedua pada yang pertama di dalam i'rab. Ya, engkau mengikutkan yang kedua kepada yang pertama di dalam i'rabnya. Gantian Mas. Wa yajuzu qat'u Mas. Wa yajuzul qat'u ila raf'i aw nasbi nahu malartu bisaidin anfunna qatin wa anfanna qati farraf'u ala idmari mubtada'in wat taqdiru wa anfunna qati wa nasbu ala idmari fi'lin wa taqdiru a'ni anfan naqati fayaqta'u ma'al marfu'i ila fayaqta'u ma'al marfu'i ila nasbi wa ma'al mansubi ila raf'i wa ma'al majruri ila nasbi aw raf'i nahu hadza zaidun anfan naqati wa ra'aitu zaidan anfun naqati wa maratu bi zaidin anfan naqati wa anfun naqati. Paham ya apa namanya?
Nanti ya sebelum diterjemahkan ya. Al-qat'u ini mestinya itba tapi diputus. Contoh ya di antara i'rab yang disebutkan oleh peng-i'rab Al-Qur'an dalam surah Al-Lahab, wa mra'atuhu hammalatal hatabi. Wa mra'atuhu hammalatal hatabi. Imra'atuhu marfu, hammalata mansub, ya kan? Sebagian yang mengirab ini adalah al-qat'u, dipotong ya. Dan tujuan apa dipotong itu, dipotong maksudnya tidak diikutkan. Tujuan dipotong adalah ya tujuan balaghah ya, tujuan balaghah, mungkin untuk celaan, mungkin untuk pujian ya. Nah, maksudnya kalau diikutkan itu kan sebagai sifat ya. Kalau diikutkan sebagai misalnya wa mra'atuhu hammalatul hatab. Ada qiraah wa mra'atuhu hammalatul hatab. Itu diikutkan ya, diikutkan jadi sifat. Kalau dipotong ini mentakdirkan ya, di sini mentakdirkan. Dan memotong itu al-qat'u itu mungkin menjadi rofa, mungkin menjadi nasab. Saya ulangi, kan i'rab isim ada 3 ya, rofa, nasab, jar. Dipotong itu yang belakang tidak diikutkan yang depan. Kalau yang depan itu misalnya ini marfu, dia dibaca mansub, berarti tidak diikutkan. Tapi namanya al-qat'u, dipotong. Tujuannya dipotong itu adalah dari sisi balaghah, celaan atau pujian atau semisal itu ya. Nah, memotong itu mungkin kepada menjadi marfu atau menjadi nasab. Sehingga kemungkinannya kalau depannya ini rofa, depannya ini marfu, yang depan marfu, maka memotongnya hanya bisa menjadi nasab saja. Karena nggak boleh menjadi majrur, nggak bisa ya, mentakdirkannya nggak ada. Kalau yang depan ini misalnya nasab, sebagaimana ada contohnya, maka yang belakang ini kalau dipotong bisa menjadi marfu saja. Karena kalau jadi nasab nanti nggak jadi memotong ya, mengikutkan saja, sama saja ya. Kalau yang belakang majrur dipotong mungkin menjadi marfu, mungkin menjadi nasab. Paham? Dipotong ya. Kalau diikutkan kan i'rabnya mengikuti yang depan ya. Kalau dipotong itu mentakdirkan, mungkin mentakdirkan isim atau mentakdirkan fi'il. Kalau ini mentakdirkan fi'il, pokoknya kalau ke nasab itu mentakdirkan fi'il ya. Kalau ke rofa mentakdirkan isim ya. Jadi kalau yang depan rofa, kalau diikutkan berarti rofa, kalau dipotong berarti jadi nasab. Wes, ketentuannya itu. Kalau yang depan nasab, kalau diikutkan berarti nasab, kalau dipotong jadi rofa ya. Kalau yang depan majrur, kalau diikutkan ya ikut majrur ya kan. Kalau dipotong mungkin rofa, mungkin nasab ya. Tidak ada dipotong menjadi jar, itu enggak ada ya. Nah, itu perinciannya akan disebutkan. Paham ya? Nah, kerok Mas artinya. Dan boleh memotong ketika rofa, kepada rofa atau nasab. Ya, perhatikan ini, boleh memotongnya kepada rofa atau nasab. Tidak boleh memotong yang belakang dijadikan jar, nggak bisa. Jadi memotong kepada rofa maksudnya yang belakang dijadikan rofa. Artinya kalau sebelumnya nasab atau jar. Atau yang belakang dijadikan nasab, artinya kalau sebelumnya itu rofa atau jar. Terus. Contoh, malartu bi zaidin anfunnaqa wa anfannaqa. Ya, di sini zaidin majrur, tapi anfu marfu. Atau yang belakang anfa mansub ya. Paham? Namanya dipotong, tidak diikutkan. Terus. Maka rofa kepada yang ya betul. Maka rofa itu ala dengan ketentuan. Maka rofa itu dengan ketentuan menyembunyikan mubtada ya. Dan mentakdirkannya. Dan ketentuannya adalah wa anfunnaqa. Ya, paham? Ya, saya tujuan. Zaid marartu bi Zaidin
majrur ya. Anfunaqah. Marartu bi Zaidin anfunaqah. Kalau ini diikutkan ini majrur ya. Marartu bi Zaidin anfinaqah. Boleh saja. Bahkan yang asal ya itu ya, yang asal ya mengikutkan itu. Nah, kalau ditakdir dipotong menjadi rofa boleh. Marartu bi Zaidin anfunaqah. Kalau menjadi rofa ini berarti di sini mentakdirkan mubtada yaitu huwa. Marartu bi Zaidin huwa anfunaqati. Maksudnya begitu ya. Coba ulangi Mas terjemahnya Mas. Maka rofa dengan menyembunyikan mubtada dan ketentuannya adalah dia anfunaqah. Ya, maka anfu bisa dibaca rofa. Kenapa? Karena adalah khobar untuk mubtada yang tersembunyi ya. Terus dan nasab dengan menyembunyikan fiil dan ketentuannya adalah aku maksud anfanaqah. Ya, yakni aku memaksudkan. Anfanaqah. Ini akni itu tidak mesti ya, artinya takdirnya seperti fiil, tidak mesti kata akni. Kalau untuk pujian, untuk celaan ya takdirnya tentu fiilnya beda. Nah, terus maka dipotong bersama marfu kepada yang nasab. Ya, kepada nasab. Ini ya, dipotong bersama marfu kepada nasab saja. Tidak mungkin namanya marfu dipotong kok jadi marfu, itu enggak dipotong namanya. Atau menjadi majrur enggak mungkin ya. Karena memotong itu hanya bisa menjadi marfu atau nasab. Ini bersama marfu dipotong menjadi nasab. Ini dipotong dari sisi pengikutan i'rab. Terus dan bersama mansub kepada yang rofa. Ya, kepada menjadi rofa. Harusnya mansub menjadi rofa. Terus dan bersama majrur kepada nasab atau rofa. Ya, kalau asalnya majrur bisa menjadi rofa atau nasab. Terus contohnya hadza Zaidun anfanaqah. Ya, ini yang pertama, dari rofa menjadi nasab. Terus wa ra'aitu Zaidan anfunaqati. Asalnya mansub jadi rofa, Zaidan dan anfu. Terus wa marartu bi Zaidin anfanaqati wa anfunaqati. Ya, asalnya jar bisa nasab bisa marfu. Paham ini? Nah, selesai ketentuan antara isim dan lakob ya. Paham? Saya ulangi. Jadi kalau ada isim dan lakob bersama, maka isim harus di awal, lakob harus di belakang. Di belakangnya itu bagaimana? Ada perincian. Kalau dua-duanya sama-sama mufrad, menurut jumhur Basrah harus diidhofahkan. Belakang mudhof ilaih ya. Menurut ulama Kufah boleh mengikutkan ya. Boleh mengikutkan ya ini rofa ikut rofa. Nasab ikut nasab gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau selain kemungkinan pertama bukan mufrad semua, mungkin mufrad dan murakab mufrad atau murakab, maka diikutkan ya, diikutkan artinya i'rabnya ini isim itu marfu, lakobnya marfu ya. Kalau isimnya nasab, lakobnya nasab, jar. Nah, untuk masalah diikutkan ini boleh dipotong ya, boleh dipotong ketentuannya motongnya itu ke rofa atau ke nasab saja. Tidak bisa memotong ke jar, enggak ada ya. Paham? Masyaallah. Enggak. Yang boleh dipotong itu yang ini, kemungkinan selain pertama ya, kemungkinan selain yang ini apa yang ketentuannya harus diitba ini, harus diikutkan, ini yang boleh dipotong ya. Kalau yang ini ya enggak, sudah enggak pembahasannya lagi ya. Paham ya? Pokoknya yang ketentuannya diikutkan itu boleh dipotong. Kalau ketentuannya harus diidhofahkan menurut ulama Basrah ya diidhofahkan. 6. Kemudian beliau Ibnu Malik menyebutkan macam-macam alam. Macam-macam alam. Maksudnya dari sisi kata yang digunakan untuk alam itu ya. Dari sisi kalimat yang digunakan untuk alam itu ya. Kalau yang pertama tadi berkaitan dengan makna, yaitu ismun, lakob, kunyah. Kalau ini berkaitan dengan madahnya atau kata untuk menjadi alam itu. Maka beliau mengatakan wa minhu mankulun kafadlin wa asad. Dan diantaranya, diantara alam itu ada yang mankul, disebut mankul. Mankul itu artinya dinukil, artinya sebelumnya sudah digunakan, sebelum digunakan menjadi nama. Paham ya? Ka fadlin, seperti kata fadlun.
Fadlun sebelumnya adalah masdar, kemudian ada orang dikasih nama fadlun. Nah, itu berarti mangkul. Wa asad, orang dikasih nama asad. Asad artinya apa? Singa. Sebelumnya sudah digunakan kan, kata asad sebelumnya sudah digunakan untuk menyebut jenis hayawan muftaris itu. 6. Ada yang mangkul. Kebalikan dari mangkul, wadur tijalin kasuadin wa udad, ya. Dan murtajal, dur tijalin maksudnya murtajal. Murtajal yakni memang dia awalnya kata itu ya memang jadi nama, ya, bukan selain nama. Seperti kata suat dan kata udad. Suat untuk muannas, udad untuk mudzakkar. 6. Paham ini? Kemudian beliau mengatakan wa jumlatun, yakni diantara isim alam itu ada yang berupa jumlah. Ada yang berupa jumlah itu kan kalimat, ya. Misalnya ada anak lahir diberi nama Zaidun Qaimun misalnya. Seandainya ada, ya. Jadal Haku misalnya. Jadi dikasih nama Jadal Haku. Ada. Ada, yakni ada dari orang Arab dulu berupa jumlah namanya itu. Yang ada yang diriwayatkan itu jumlah fi'liyah, ya. Kalau jumlah ismiyah memang sepertinya kita tidak dengar, seperti jadal haqqu itu tadi. Kemudian wama bimasjin rukiba, dan yang ditarkib dengan tarkib masji, ya, tarkib masjiyun. Dan yang ditarkib dengan tarkib masji. Apa itu tarkib masji? Tarkib masjin adalah dua kata yang dijadikan satu seolah-olah jadi satu kata, ya. Dua kata jadikan satu seolah-olah jadi kata. Misalnya hadromaut. Hadromaut. Termasuk juga adalah tarkib adadi, ahada asaro, isna asaro, salah sata asaro, itu masuk dalam tarkib masji juga, walaupun terkadang dipisahkan di tarkib adat. Yeah. Jadi ada nama tarkib masji, bawaihi, ya, si bawaihi, ya, tarkib masji. Paham ya? Jadi nama ada yang alam, ada yang mangkul, ada yang murtajal, ada yang berupa jumlah, yakni orang Arab dulu menamai dengan asalnya jumlah, jadal haqqu misalnya. Ada yang tarkib masji, ma bimasjin rukiba, apa yang keduanya ditarkib dengan tarkib masji. Kemudian beliau sebelum melanjutkan tentang selainnya memberikan ketentuan yang ini dulu, tarkib masji. Za yakni ini, yakni tarkib masji ini nama yang asalnya tarkib masji atau nama yang berupa tarkib masji. In bi ghairi wahitamma uriba, apabila dengan selain kata waihi itu lengkap, artinya belakangnya bukan kata waihi, maka dia di-i'rab. Kalau belakangnya waihi berarti mabni, ya, mabni. Misalnya, ya, hada sibawaihi, sibawaihi. Sibawaihi ini apa namanya? Mabni, ya. Waihi tetap waihi terus. Kemudian misalnya hada hadro mautu. Hada hadro mautu. Ini di i'rab. Pokoknya kalau tarkib masji dengan kata waihi mabni. Kalau tarkib masji selain waihi belakangnya maka mu'rab, ya, mu'rab. Dan i'rabnya yang masyhur seperti i'rab ghairu munsharif, yang masyhur walaupun boleh yang lain, ghairu munsharif. Paham ini, ya? Itu ketentuan alam kalau dengan tarkib masji. Kemudian beliau menyebutkan juga macam alam atau alam yang lain. Wasya'a fil a'lami dzul idhofah, dan sya'a yakni banyak, itu tersebar luas.
dan tersebar luas, yakni banyak. Di dalam alam itu dzul idhofah, yang memiliki idhofah, artinya tarkib idhofi, alam dengan tarkib idhofi. Ka'abdi syamsin, seperti kata abdu syamsin, tarkib idhofi. Wa abi kuhafah, dan abu kuhafah, ini juga tarkib idhofi ya. Kalau di sini ya mudahnya ya Abdullahi ya, nama tarkib idhofi ya, tarkib. Jadi alam ada yang murtajal, ada yang mangkul, kemudian ada yang asalnya adalah jumlah, jadal haqqu misalnya. Kemudian tabat to'a syarron. Kemudian ada yang tarkib masji, berupa tarkib masji, misalnya sibawaihi ya, hadramaut. Kemudian ada yang tarkib idhofi, Abdullahi, Abdurrahmani. Nah itu macam-macam alam. Adapun tarkib sendiri itu ada banyak ya. Tarkib itu dua kata disusun, itu namanya tarkib ya, tarkib. Dan tidak mesti jadi jumlah. Macam-macam tarkib misalnya. Macam-macam tarkib. Tarkib tahu jamaknya pakai ya atau tidak ya. Ada namanya tarkib apa Mas? Isnadi ya, isnadi ini memang masyhur. Tarkib isnadi adalah kalam itu, jumlah itu ya. Tarkib isnadi. Koma zaidun, tarkib isnadi. Ini baik alam maupun bukan alam ya. Tarkib isnadi. Ada namanya tarkib idhofi. Tarkib idhofi. Tarkib idhofi ya seperti Abdullahi ya kan, dua kata disambung. Jadi yang satu dimudhofkan kepada yang lain. Kalau tarkib isnadi yang satu disandarkan kepada yang lain sebagai pelengkap maknanya. Kemudian ada lagi tarkib masji itu tadi. Tarkib masji. Tarkib masji seperti sibawaihi, yakni dua kata disambung jadi satu seolah-olah satu kata. Khamsata asaro misalnya. Ada lagi tarkib bayani. Tarkib bayani itu seperti sifat dan mausuf, mausuf dan sifat. Kemudian seperti badal dan mubdal minhu ya. 1, 2, 3, 4. Dan satu lagi adalah tarkib atfi. Tarkib atfi, yakni disambung dengan huruf atof. Zaidun wa amrun ya. Ya, itu tarkib atfi. Jadi tarkib ada 5. Satu lagi adalah bagian dari tarkib masih adalah tarkib adadi. Seperti bilangan khamsata asaro, salah satu asaro. Intinya tarkib itu adalah dua kata yang disusun. Nah, dua kata yang disusun. Mungkin tarkib isnadi dan ini yang kalam atau jumlah afan. Ini yang jumlah ya, tarkib isnadi itu yang jumlah. Selainnya bukan jumlah ya. Tarkib idhofi, tarkib masji, tarkib bayani, tarkib atfi. Nah, alam itu ada yang tarkib isnadi, ada yang tarkib idhofi, ada yang tarkib masji. Kalau yang ini Ibnu Malik nggak menyebutkan, barangkali nggak ada ya. Tarkib bayani sama tarkib atfi. Apa mungkin orang dikasih nama Zaidun wa Amrun ya? Nggak ada. Nah, itu macam-macam alam nama. Kira Mas Andika, yang qasimul alamu. Yang qasimul alamu ila murtajalin wa ila mangqulin. Alam nama dibagi menjadi alam terbagi menjadi murtajal dan mangkul. Ya. Fal murtajalu huwa malam yasbik lahu isti'malun qablal alamiyati fi ghairiha ka su'adin wa udadin. Wal manqulu ma sabaqa lahu isti'malun fi ghairil alamiyati. Maka murtajal yaitu apa yang tidak
sebelumnya Apa yang apa yang tidak ada penggunaan sebelumnya. apa yang tidak ada penggunaan sebelumnya Sebelum sebelum nama ya. di dalam selainnya. Ya, apa yang tidak mendahuluinya penggunaan sebelum dia jadi alam ya. Sebelum jadi alam tidak digunakan. Nah, tidak digunakan apa? Tidak digunakan pada selainnya ya. Seperti Kata su'atin dan udatin. ya, seperti kata su'at dan udat. Sebelumnya enggak pernah dipakai sebelum jadi alam ya. Terus Dan mangkul itu apa yang penggunaan apa yang telah apa yang mendahuluinya telah mendahuluinya penggunaan pada selain alam. ya, pada selain alam. Telah mendahuluinya penggunaan pada selain alam. Dan seperti tadi ada orang dikasih nama Asad. Padahal Asad itu singa gitu artinya. Sebelum dipakai jadi alam dia sudah dipakai lebih dahulu untuk selain alam. Paham ya? Itu yang mangkul. Ada orang dikasih nama misalnya Atmojo misalnya. Contoh saja ya, basa Jawa. Sebelum itu kan sudah digunakan ya, matahari misalnya. Ada anak dikasih nama Bintang misalnya. Ada misalnya, atau Mawar misalnya, atau Melati ya. Dan lainnya ya. Sebelumnya sudah ada penggunaan itu. Sebelum jadi nama dia sudah jadi apa? Nah, sebelum jadi nama sudah ada penggunaan untuk lainnya. Itu namanya mangkul. Kalau murtajal enggak? Ikra Mas Alvin. Wa naqlu imma min sifatin kal harisi aw min masdarin ka fadlin aw min ismi jinsin ka asadin wa hadhi takunu mu'rabatan Naam. aw min jumlatin ka qama zaidun wa zaidun qa'imun wa hukmuha an hatufka fataqulu ja'ani zaidun qa'imun wa ra'aitu zaidun qa'imun wa marartu bi zaidun qa'imun wa hadhi minal alamil murakkabati. Dan penukilan bisa jadi dari sifat seperti al-haris, atau dari masdar seperti fadl, atau dari isim jenis seperti asad. Dan ini mu'rab. Ya, ini maksudnya tiga ini ya, yang mangkul dari sifat seperti Haris, Khalid misalnya, atau masdar Fadlin ya. Maka ini termasuk yang mu'rab. Begitu juga isim jenis ya, Asadin misalnya. Isim jenis. Ada orang dikasih nama Jabalun misalnya. Ya, ini mu'rab dia. Atau yang keempat sudah dibaca Mas? Diartikan ya? Atau dari jumlah seperti qoma zaidun, Zaid telah berdiri, zaidun qaimun, Zaid berdiri. Seandainya ya, seandainya ada. Kalau dulu banyak dicontohkan tuh jadal haku ya, jadal haku itu barangkali memang ada orangnya ya. Kalau qoma zaidun ini siapa ya dulu yang pernah diberi nama qoma? Kalau jadal haku ada dulu pernah dikasih nama itu. Nah, terus Dan hukum keduanya bahwasanya ia dihikayatkan, sehingga engkau mengatakan ja'ani zaidun qaimun, telah datang kepadaku zaidun qaimun, wa itu zaidun qaimun, dan aku melihat zaidun qaimun, wa marartu bi zaidun qaimun, aku melewati zaidun qaimun. Dan ini termasuk alam-alam yang murakkab. ya, termasuk alam-alam yang murakkab, yaitu yang jumlah dia di hikayat, yakni i'rabnya tidak nampak. Ja'ani zaidun qaimun ya, zaidun qaimun fa'il marfu dan rafa'nya dhammah muqaddarah ya ala akhirih. Begitu juga ra'aitu zaidun qaimun seandainya ada ya. Tapi yang ada itu jumlah fi'liyah yang ada dulu. Jadi zaidun qaimun, ra'aitu zaidun qaimun adalah maf'ul bih mansub, tanda nasabnya fathah muqaddarah ala akhirih. Mana'a min duhuriha al harakatul hikayah. Nah, terus selanjutnya alam yang lain lagi. Wa minha aidan ma ruqiba tarqiba masjid ka ba'ala baka wa ma'adi kariba wa ma'adi kariba Yeah. ma'adi kariba. Kenapa Mas?
Baknya ini kariba atau Ba'labaka. ma'di kariba. Hah? Ma'di kariba. Iya. Wa sibawaihi wa dzakara al-musannifu anna al-muraqaba tarkiba masjid in khudima bi ghairi waihi wa uriba. Wa mafhumuhu annahu in khutima bi waihi la yu'rabu bal yubna. Wa huwa kama dzakarahu. Terus Fataqulu ja'ani ba'labaku wa ra'aitu ba'labaka wa maradu bi ba'labaka. Fatu'rabu i'raba ma la Fatu'ribuhu. Fatu'ribuhu i'raba ma la yansarifu. Sudah diartikan. Dan diantaranya juga apa yang disusun dengan tarkib masjid seperti ba'labak dan ma'adi karib dan sibawai. Dan penulis menyebutkan bahasanya murokab yang disusun dengan tarkib masjid, jika ia diakhiri dengan selain waih maka ia di i'rab. Dan pemahamannya bahwasanya ia apabila ia diakhiri dengan waih maka ia tidak di i'rab, bahkan ia dimabnikan. Dan itu sebagaimana yang beliau sebutkan. Sehingga kemudian jika diakhiri dengan waih di i'rab jika diakhiri dengan selain waih di i'rab. Kemudian mafhumnya yakni mafhum mukhalafah. Jika diakhiri dengan waih maka tidak di i'rab, bahkan mabni. Kemudian Ibnu Aqil mengatakan wa huwa kama dzakarahu. Dan itu memang sebagaimana yang beliau sebutkan. Jadi memang betul seperti itu. Kalau diakhiri dengan waih maka mabni. Kalau tidak waih maka mu'rab. Nah, terus sehingga engkau mengatakan telah datang kepadaku ba'labak, aku melihat ba'labak dan aku melewati ba'labak. Maka engkau mengi'rabnya dengan i'rab isim yang ghairu munsharif. Ya, engkau mengi'rabnya dengan i'rab isim yang ghairu munsharif. Gantian Ustaz Tolha wa yajuzu. ويجوز فيه أيضا البناء على الفتح فتقول جاءني بعلبك ورأيت بعلبك ومررت ببعلبك. ويجوز أن يعرب أيضا إعراب المتضايفين فتقول جاءني حضر موت ورأيت حضر موت ومررت بحضر موت. Dan diperbolehkan juga untuk mengirab untuk dikatakan sebagai mabni di atas fathah. Maka contohnya ada, maka engkau katakan telah datang kepadaku ba'labaka dan aku telah melewati ba'labaka. Dan aku telah melihat ba'labaka dan aku melewati ba'labaka. Ini di mabni atas fathah di akhir ya. Seperti bilangan khamsata asaro itu juga mabni fathah. Terus dan boleh juga di i'rab dengan i'rab dua buah idhofah. Ya, dengan i'rab yang di duanya disusun dengan idhofah. Maka dikatakan telah datang kepadaku hadromautin. Ya, hadromautin kalau di i'rab dengan i'rab yang tarkib idhofi, maka yang depan itu bisa rofa, nasab dan jar ya, bisa marfu, mansub, majrur. Itu kalau di i'rab dengan i'rab tarkib idhofi, hadromautin. Nah, terus dan aku telah melihat hadro mautin dan aku melewati bihadri mautin. Itu boleh ya, tapi yang paling masyhur yang awal. Kalau dengan waih maka mabni, kalau tidak dengan waih tarkib masjinya maka i'rabnya i'rab ghairu munsharif ya. I'rab ghairu munsharif, marfu'nya dengan dhammah, nasab dan jirnya dengan fathah. Itu yang masyhur seperti itu. Tapi ternyata tarkib adadi punya ketentuan lain ya. Dua-duanya fathah mabni. Atau mungkin ada logat lain, wallahu a'lam. Ya lanjut Ustaz. Wa taqulu fima khutima bi waihi ja'ani sibawaihi wa ra'aitu sibawaihi wa martu bi sibawaihi. Dan engkau boleh katakan apabila diakhiri dengan waihi maka dikatakan telah datang kepadaku sibawaihi dan aku telah melihat sibawaihi dan aku melewati sibawaihi.
Fatabnihi al kasri, maka semuanya maka engkau memabnikan di atas kasroh. Nggih. Wa ajaza ba'dukum i'rabahu i'raba ma la yansarif. Nahwu ja'ani sibawaihu wa ra'aitu sibawaiha wa marartu bisibawaiha. Nggih. Juga diperbolehkan, sebagian memperbolehkan mengi'rab dengan i'rab ma la yansarif, tidak la yansarif. Ya. Contohnya, telah datang kepadaku sibawaihu dan aku telah melihat sibawaiha dan aku telah melewati bisibawaiha. Ya, tapi yang masyhur adalah mabni ya, kalau diakhiri dengan kata waihi. Ya. Jadi ini sudah ada dua tarkib yang menjadi nama, yakni diriwayatkan, yaitu tarkib isnadi seperti Zaid koma Zaidun misalnya, seandainya dengan nama, kalau ada jadal haqqu itu ya. Kemudian tarkib masji ya, dan i'rabnya sudah disebutkan yang masyhur, kalau tarkib masji itu ghairu munsharif. Kalau yang tarkib isnadi adalah dengan hikayah, dinukil apa adanya. Berikutnya adalah yang tarkib idhofi. Tarkib idhofi ini ya seperti biasa i'rabnya. Nah, lanjut Ustaz. Wa minha ma rukiba tarkiba idhofati ka abdi syamsi wa abi kuhafati wa huwa mu'rabun. Fatakulu ja'ani abdu syamsin wa abu kuhafata wa ra'aitu abda syamsin wa aba kuhafata wa marartu bi abdi syamsin wa abi kuhafata. Dan diantaranya juga diperbolehkan dengan dan apa yang ditarkibkan dengan tarkib idhofah. Contoh abdi syams dan abi kuhafata, maka keduanya mu'rab. Maka engkau bisa katakan telah datang kepadaku abdu syamsin atau dan abu kuhafata, dan aku telah melihat abda syamsin dan aba kuhafata, dan aku telah melewati abdi syamsin dan abi kuhafata. Kalau yang alam itu dari tarkib idhofi, maka i'rabnya biasa ya. I'rabnya biasa, yakni yang depan ya sebagaimana i'rab asal, sebagaimana i'rab asalnya ya. Yang belakang mudhof ilaih majrur tentunya. Itu ketentuan alam dengan tarkib idhofi. Ada tiga tarkib ya, tarkib isnadi, tarkib masyi, tarkib idhofi. Adapun tarkib apa yang dua, bayani dan tarkib atfi tidak disebutkan. Kira-kira memang tidak ada ya. Kalau tarkib bayani, kalaupun ada ya tetap yang belakang mengikuti yang awal ya. Karena tarkib bayani itu ya seperti na'at, badal dan taukid ya. Itu tarkib bayani, itu meliputi tiga itu. Itu na'at, badal, taukid ya. Mungkin saja orang dikasih nama dengan mausuf dan sifatnya. Nah, contohnya bisa saja ya. Tapi itu nanti lebih kepada ini ya, lebih kepada lakob berarti. Kalau yang belakang tarkib atfi tidak ada ya. Orang dikasih nama dengan tarkib atfi. Lanjut terakhir. Wa nabah bil mithalaini ala anna al juz' al awwala yakunu mu'raban bil harakati ka abdi wa bil hurufi ka abi wa anal juz' al thaniya yakunu munsharifan ka syamsin wa ghairi munsharifin wa ghaira munsharifin ka qahafata. Ya. Dan diperingatkan dengan dua contoh. Nabah yakni memberikan penjelasan itu ya. Dan dijelaskan dengan dua contoh bahwasanya bagian pertama adalah mu'rab dengan harokat, contoh abdin, dan dengan huruf, contoh abi. Ya, ini bisa mu'rab dengan harokat, bisa mu'rab dengan huruf. Sekali lagi ini dengan yang tarkib idhofi ya. Terus adapun bagian yang kedua maka bisa dengan munsharif, yaitu contohnya kasyams, dan selain munsharif seperti kuhafa. Ya, seperti biasa. Jadi idhofah, tarkib idhofi walaupun jadi alam, i'rabnya sebagaimana biasa ya.
Nah, berikutnya bait yang 79, 80, 81. 3 bait terakhir tentang alam. Nah, beliau mengatakan wa wada'u li ba'dil ajnasi alam ka alamil ashasi lafdun wa huwa am, ya. Dan mereka menggunakan atau memberikan atau meletakkan, ya. Yani mereka ini orang Arab. Mereka meletakkan untuk sebagian jenis itu alam. Yani alam tapi untuk jenis. Alam untuk jenis, ya. Ini seperti isim nakiroh di dalam maknanya. Tetapi di dalam lafadznya seperti isim ma'rifah. Maka beliau mengatakan, ya, ka'alamil ashasi lafdun. Hukumnya itu seperti alamun syakhsin secara lafadz. Wa huwa am, sedangkan dia adalah umum. Akan datang insyaallah tentang ketentuan, ya, ketentuan hukum lafdi dan hukum maknawi untuk alam syakhsi dan alam jinsi, ya. Alam syakhsi dan jinsi. Misalnya gini. Ja'a zaitun. Ja'a zaitun mukbilan. Kalau ja'a ya mukbilan, ya, tidak apa-apa lah. Ja'a zaitun mukbilan. Zaitun ini alam saksi. Alam saksi itu adalah alam untuk satu orang, ya. Bukan berarti nanti nggak ada kembarannya, ada orang lain punya nama Zaid, bukan seperti itu, ya. Boleh saja, kebetulan saja itu, ya. Jadi alam saksi nama untuk satu orang, ya. Misalnya Andika, si nama untuk satu orang, ya. Nah, ada namanya alamul jinsi, ya, alam jinsi. Misalnya hada usamatu mukbilan. Nah, Usamah adalah alam jinsi, karena Usamah ini nama tapi untuk singa. Artinya orang Arab itu menamai singa dengan Usamah. Dalam artian Usamah ini bisa digunakan untuk menamai singa mana saja, ya. Singa, pokoknya semua singa bisa disebut Usamah. Tapi ini alam, ya, bukan berarti nama lain singa adalah Usamah, bukan. Tapi singa itu diberi nama Usamah. Singa mana? Semua singa, ya, semua singa. Maka hukumnya secara lafadz dia seperti alam syaksi. Boleh ini setelahnya ada apa ini namanya? Apa namanya ini? Hal, ya, ada hal, boleh. Dan tidak boleh depannya dikasih al, nggak boleh, ya. Karena seperti alam jinsi secara lafadz hukumnya. Hukumnya secara lafadz seperti alam jinsi. Seperti alam saksi, alam jinsi. Alam jinsi bukan hanya untuk satu saja, ya, tapi untuk satu jenis. Pokoknya semua singa boleh diberi sebut Usamah, ya. Zaid kan enggak semua laki-laki disebut Zaid, ya, hanya orang yang diberi nama Zaid saja. Hukumnya secara lafadz seperti alam saksi, ya. Tetapi secara makna dia umum yakni untuk semua singa, ya. Makanya di sini Ibnu Malik mengatakan ka'alamil ashasi lafdun. Dia itu hukumnya seperti alam syaksi, ka'alamil ashos, ya, seperti alam syaksi secara lafadznya. Secara lafadznya ini bisa jadi mubtada. Bisa jadi mubtada. Kalau isim nakirah kan nggak bisa jadi mubtada kecuali ada musawwiknya. Tetapi ada lagi wa huwa am, dan dia itu umum. Dia umum. Yani singa mana saja boleh disebut Usamah, ya, boleh disebut dengan nama Usamah. Nah, intinya ada alam jenis. Alam jenis ketentuannya secara lafadz seperti alam saksi, tetapi secara makna dia adalah seperti isim nakiroh, ya. Secara makna dia seperti isim nakiroh, tapi secara lafadz hukumnya seperti alam jenis. Mindaka umu iryatin lil akrob. Di antara itu adalah umu iryat. Umu iryat untuk akrob. Mana akrob, ya? Kalajengking, ya, kalajengking. Jadi kalajengking itu
disebut atau diberi nama Ummu Iryad. Kalajengking mana saja ya disebut Ummu Iryad, Ummu Iryad. Nah, Ummu Iryad ini ya seperti alam jenis tidak boleh misalnya dikasih al, tidak boleh. Al Ummu Iryad enggak boleh. Karena sebagaimana alam jenis ini Zaid enggak boleh dikasih al-Zaidu. Al-Zaidu ini enggak bisa. Pokoknya hukumnya secara lafadz seperti alam saksi ya. Tetapi secara makna dia umum, untuk akrab kalajengking mana saja boleh Ummu Iryad itu. Wa hakadha su'alatun lisa'lab, dan demikian juga su'alah. Su'alah ini alam jenis untuk apa? Untuk sa'lab, untuk rubah. Semua rubah boleh disebut su'alah. Itu zat, yakni yang ada bendanya nampak. Kemudian yang makna juga diberi nama. Wa misluhu barotun lil mabarroh, dan semisal itu adalah kata baroh. Baroh yakni alam, untuk apa? Untuk lil mabarroh, untuk kebaikan. Kebaikan disebut baroh. Kadza fajari alamun lil fajroh, demikian juga fajari nama untuk fajroh. Fajroh yakni kedurhakaan. Durhakaan. Bukan orang loh ya, ini yang bait terakhir ya. Bukan benda, bukan orang, tapi suatu makna. Intinya di sana ada alam jenis. Kebalikannya adalah alam saksi. Kalau alam saksi itu yang diberi nama itu tertentu. Adapun alam jenis yang diberi nama itu umum, satu jenis mana saja, pokoknya masuk jenis itu dia bisa dikasih nama dengan itu. Tetapi hukumnya secara lafadz seperti alam saksi. Iqra Mas Bayu. Al-alamu. Al-alamu ala qismaini, alamu syahsin wa alamu jinsin. Alam terbagi menjadi dua. Ada dua bagian, dua macam. Alam syahsin dan alam jinsin. Fa'ala musyahsu lahu fa'alamu syakhsi, fa'alamu syahsi lahu hukmani. Lahu hukmani ya. Ma'nawiyun wa huwa ayyurada bihi wahidun bi ainihi ka Zaidin wa Ahmadin. Wa Ahmada. Diartikan. Maka alam syakhsi memiliki dua hukum. Memiliki dua hukum, hukum lafzi dan hukum maknawi ya. Terus secara makna, yakni hukum maknawi. Pertama hukum maknawi, yaitu hukum maknawi, yaitu apa yang dimaksud dengannya satu tertentu. Seperti Zaid dan Ahmad. Itu ketentuan maknawi untuk alam saksi. Dia memaksudkan satu tertentu. Kalau menyatakan Zaid misalnya, dia memaksudkan Zaid satu orang. But Ahmad satu orang yang nama Ahmad itu. Itu hukum secara maknawi untuk alam saksi ya. Sebelum nanti bedanya dengan alam jenis. Terus kemudian hukum yang kedua lafdi. Walafdiyun. Walafdiyun wa huwa sihatu maji'il hali mutaakhiratan anhu nahwu ja'ani Zaidun dohikan wa man'uhu minas sorfi ma'a sababin akhara ghairil alamiyati ghairil alamiyati nahwu hadza ahmadu wa man'u dukhulil alifi wal lami alaihi fala taqulu ja'al
amru. amrun. Nggih. Dan Hukum lafdi. hukum lafzi Ya, sebentar. Jadi alam saksi punya dua ketentuan ya, ketentuan secara maknawi dan ketentuan secara lafdi ya, hukum maknawi, hukum lafdi. Adapun ketentuan secara maknawi, maka alam saksi tadi menunjuk satu orang saja, memaksudkan satu ya, maksudkan satu tertentu. Sedangkan ketentuan secara lafdi ini ada beberapa ya, ada beberapa ketentuan secara lafdi untuk alam saksi, yaitu lanjut Mas. yaitu sifat Lah, bolehnya atau apa? Benarnya itu ya. yaitu benarnya Datang hal, adalah yaitu benarnya datang hal akhir darinya. ya, maksudnya adalah yaitu bolehnya atau bisanya datang hal setelahnya. Mutaakhiratan anhu, yakni setelahnya. Yang pertama, hukum lafdi untuk alam saksi ini dia setelahnya boleh atau bisa ada hal. Itu hukum lafdi yang pertama ya. Bisa ada hal setelahnya. Contoh, ja'ani zaidun dohikan ya. Telah datang padaku Zaid dengan tertawa. Tetapi tidak boleh, tidak bisa jadi hal kalau sebelumnya adalah isim nakiroh ya. Ja'ani rojulun dohikan misalnya. Ini tidak tepat ya. Karena syarat mereka menyaratkan ya secara asal ya, sohibul hal harus ma'rifah. Kalau nakirah kan nggak bisa. Nah, kemudian hukum lafdi yang kedua yaitu lanjut Mas. Tercegahnya Dari tanwin bersama sebab lainnya selain alamnya. Contoh, ini Ahmad. Ya, ini Ahmadu. Hukum lafdi yang kedua untuk alam saksi, ketentuan lafdi, yakni dia tidak ditanwin kalau ada sebab lain selain alam ya. Itu misalnya ya, alam untuk selain Arab tidak ditanwin, paham? Tapi harus ada sebab lain. Kalau alam saja masih bisa ditanwin, Muhammadun bisa ditanwin ya, Zaidun ditanwin. Tapi kalau ada sebab lain yang dirinci, insya Allah akan datang kalau sampai insya Allah sampai ketentuannya. Misalnya alam untuk mu'anas tidak ditanwin ya kan, Maimunatu misalnya. Kemudian alam yang dengan wazn fi'il, Ahmadu tidak ditanwin ya, paham? Nah, itu diantara hukum lafdi untuk alam saksi. Dia tidak ditanwin jika ada sebab lain selain alam. Sebab lain mungkin sebab dia itu mu'annas, mungkin sewazn dengan fi'il, mungkin ajam, mungkin lainnya. Kemudian hukum selanjutnya, hukum lafdi lagi. Terus dan tercegahnya masuknya alif lam kepadanya. Maka engkau tidak boleh mengatakan telah datang ja'al al amru, tidak boleh al amru, tidak boleh, harus amru ya, alnya enggak boleh. Paham ini? Jadi alam saksi punya ketentuan lafdi, punya ketentuan maknawi ya. Nah, kemudian beliau mengatakan ini itu tadi muqaddimah pendahuluan. Intinya adalah ini. Lanjut Mas. Wa alamul jinsi ka alami syakhsi si hukmihi al-lafdi ya. Fataqulu hadza usamatu mukbilan. Nggih. Maka dan alam jinsi seperti alam syakhsi dalam hukumnya yang lafdi. Ya, beliau menyebutkan berapa tadi hukum lafdi? 3 ya, ada 3 ya. Pertama, bisa ada hal setelahnya. Yang kedua, dia tidak ditanwin kalau ada sebab lain yang menyebabkan tidak ditanwin. Yang ketiga, tidak boleh diberi alif lam ya. Alam jinsi sama seperti alam saksi. Misalnya kata usamatu. Usamatu ini untuk singa, mana saja dinamai usamah. Maka engkau mengatakan hada usamatu mukbilan ya. Mukbilan ini adalah hal untuk usamatu. Walaupun usamatu ini bukan satu singa tertentu, bukan. Tapi boleh ya, karena hukumnya seperti alam
saksi dalam lafadznya. Nah, terus fatamna'uhu. Fatamna'hu minas sorfi wa ta'ti bi hali ba'dahu wala tadkhulu alaihi al-alifu wallamu fala taqulu hadzal usamatu. Maka engkau mencegahnya dari tanwin dan engkau mendatangkan hal setelahnya, ya, dan tidak masuk padanya alif dan lam, dan tidak boleh mengatakan ya, maka engkau tidak boleh mengatakan ya, tidak boleh hada al usamatu, tidak boleh hada usamatu. Dia tidak ditanwin karena mu'anas, kemudian boleh diberi hal setelahnya dan tidak boleh diberi al. Itu hukum lafzi untuk alam jenis. Kemudian hukum maknawi bagaimana untuk alam jenis? Ini yang berbeda dengan alam saksi. Paham ya? Kalau alam saksi, hukum maknawi menunjuk pada satu tertentu, ya. Kalau alam jinsi tidak, namanya juga jinsi. Iqra Mas Aris. Wa hukmu alamil jinsi. Wa hukmu alal jinsi fil makna ka hukmin nakirati. Dan ketentuan pada alam jenis di dalam makna seperti ketentuan dalam nakirah. Ya, seperti ketentuan nakirah, ya. Min jihatin annahu la yakhussu wahidan bi ainihi. Dari sisi bahwasanya dia tidak khusus untuk satu. Ya, dia tidak mengkhususkan. Dia tidak mengkhususkan untuk satu dengan secara tertentu. Ya, jadi tidak, misalnya orang menyebut kata usamah, maksudnya adalah singa, dia tidak memaksudkan singa, misalnya singa miliknya ini saja, enggak, ya. Tapi semua singa bisa disebut usamah. Terus fakulu asadin yasuddu alaihi usamatu wa kullu akrabin yasuddu alaiha ummu qiryatin wa kullu sa'labin yasduku alaihi su'alatu. Maka setiap singa bisa disebut atasnya usamah, dan setiap kalajengking bisa disebut atasnya ummu qiryat. Ya, yakni apa? Yasduku yakni sesuai atau boleh untuknya umur, ya. Terus dan setiap rubah ya, boleh sesuai atasnya dengan su'alah, ya. Itu ketentuan alam jenis dari sisi maknanya, dia seperti nakirah. Dari sisi lafadz seperti ma'rifah, ya. Nah, terus wa alamul jinsi yakunu lisyakhsi kama taqaddama wa yakunu lil makna kama masala bi qawlihi barratu lil mubarrati wa fajari lil fajrati. Antum apa, Mas? Disaksi sama ya. Ya, terus dan alam jenis dia untuk apa? Ada ya atau apa ya? Ada untuk orang. Untuk saksi lah, saksi yakni ini ya, saksi orang, hewan juga kan. Alam jenis itu bisa untuk saksi, bisa untuk bukan individu, apa Mas? Sengketok itu manusia maupun hewan, apa itu? Yang konkret lah, yang konkret aja lah. Yang konkret, sengketok itu ya. Bisa untuk yang benda lah ya. Kalau orang nggak terlalu benda juga ya. Untuk yang konkret, yang nampak ya. Bisa untuk yang nampak sebenarnya telah berlalu, dan bisa untuk makna. Ya, dan juga untuk makna seperti beliau mencontohkan dengan ucapan beliau barrotun untuk mubarroh. Untuk mabarroh ya. Barroh itu maksudnya untuk kebajikan, disebut barroh. Kebajikan kan maknawi, tidak nampak secara wujudnya, apakah itu hijau, merah, tidak bisa diraba, tidak bisa
cium. Terus wa fajari untuk fajroh. Ya, untuk fajroh. Ini apa? Kedurhakaan, fajroh atau keburukan. Oke, selesai dari bab alam. Al-babul khamisu ismul isyarati. Bab yang kelima isim isyarah. Beliau mengatakan bidza limufradin mudzakkarin asyir. Asyir adalah fi'il amr ya. Dan asyir yakni tunjuklah atau berilah isyarat. Berilah isyarat dengan dha untuk mufrad mudzakkar. Bidzi wa dzihwati ta 'alal unsa iqtasir. Nama nata ini ya. Untuk mufrad mudzakkar pakai dza. Kemudian ajusul bait yakni bait yang belakang bait bidzi wadih ti ta alal unsa iktasir ya. Dengan di dan dih bisa, dihi bisa. Ti ini semua adalah isim isyarah. Ta alal unsa untuk muannas iktasir ya, terbatas yakni di kemudian ti ta itu terbatas untuk muannas. Itu isim isyarah secara asal adalah dza ya. Misalnya hada baitun, maka isim isyarahnya yang asal hanya dza saja ya. Hanya tidak termasuk. Ini disebut ha tambih. Begitu juga misalnya kita mengatakan dalika, isim isyarahnya hanya dza saja ya. Ka tidak termasuk, li juga tidak termasuk ya. Dzaka, dzalikum, dzaliki ya. Isim isyarahnya hanya dza saja ya. Paham? Begitu juga muannas di. Ya sudah ya, hadihi misalnya. Isim isyarahnya cuma di saja atau dihi ya. 6. Adapun tambahannya ha, lam, kaf itu tambahan untuk suatu makna. Iqra Mas Aris. Yusharu ilal mufradil mudzakkari bidza wa madhhabul basriyina annal alifa min nafsil kalimati wa dhahabal kufiyuna ila annaha zaidatun. Mengisyaratkan kepada mufrad mudzakkar, diberi isyarat, diberi isyarat ya. Diberi isyarat kepada mufrad mudzakkar untuk mufrad mudzakkar dengan za. Dan orang ahli Basrah bermadzhab bahwasanya alif termasuk bagian dari kalam, dari kalimat. Dari kalimat za itu menurut ahli Basrah, dzal dan alifnya semuanya satu kesatuan adalah isim isyarah. Terus dan ahli Kufi bermadzhab bahwasanya dia adalah zaidah. Ya, alifnya adalah tambahan, hanya dza saja. Nah, terus wa yusharu ilal muannasati bizi wadih bisukunil ha'i wati wata wadihi bikasril ha'i bikhtilasin wa biisba'in watih bisukunil ha'i wa bikasriha bikhtilasin wa isba'in wadatu dan disyaratkan untuk dan diberi isyarat ya. Diberi syarat untuk muannas dengan zi dan zi dengan sukun dan mensukun ha, dan ti wat dan ta dan zihi dengan mengkasroh ha, dengan ikhtilas dan isba. Dengan ikhtilas dan isba. Ya, ikhtilas itu seperti setengah harokat ya. Kalau isba itu panjang. Jadi dih bisa disukun haknya dih, bisa juga dihi pendek dan juga dihi panjang ya. Hadihi bisa, hadihi pendek bisa, dih juga bisa. Cuma yang masyhur apa yang dalam Al-Quran itu yang paling masyhur. Terus dan t dengan mengsukun hak dengan dan mengkasrohnya
dengan ikhtilas dan isba. Ya, berarti tih bisa tihi dan tihi ya. Terus dan zatu. Ya, ada berapa ini berarti untuk muannas? 10. 10 ada. Di, kemudian ti, ta 4, dihi ada 2, 6, tih ada 3, 9 dan datu 10 ya. Untuk muannas ada 10 isim isyarah kalau dirinci. Mudzakkar cuma 1, da saja. Banyak muannasnya. Selanjutnya bait yang ke-83. Wadhani tani lil musannal murtafi wa fi siwahu zaini taini utkur tuti ya. Dan zani tani untuk musanna yang marfu. Zani ya, ini pakai alif nun zani. Wa fi siwahu dan pada selainnya, yakni selain yang marfu yakni mansub dan majrur, zaini dan taini ya. Utkur tuti ya. Sebutlah tuti, kamu telah, apa maksudnya tuti di sini? Wallahu alam, kamu telah menetapi gitu ya, menuruti. Krok Mas Frendi. Sedikit Mas. Isyaru ilal musannal al-mudzakkari fi halati raf'i bidani wa fi halati nasbi wal jarri bizaini wa ilal muannasataini bitai fitani fi raf'i wa taini fi nasbi wal jarri. Dan diberi isyarah untuk musanna mudzakkar di dalam keadaan rafa dengan zani. Dan dalam keadaan nasab dan jar dengan zaini, dan untuk dua muannas dengan tani di dalam keadaan rafa dan taini di dalam keadaan nasab dan jar. Insyaallah itu ya, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya karena bait yang berikutnya cukup panjang syarahnya 2 bait. Ini adalah isim isyarah untuk mufrad mudzakkar cuma 1, da. Kemudian untuk muannas ada 10. Di sini yang disebutkan di sini ya. Kemudian untuk musannanya tadi dani, daini untuk mudzakkar, tani, taini untuk muannas ya. Hada isim isyarahnya cuma dza saja. Dzalika, dzalikum, dzaka isim isyarahnya cuma dza saja ya. Ka untuk menunjukkan jauh. Kalau ha untuk menunjukkan dekat. Hada dekat. Dzalika jauh. Dzaka pertengahan menurut sebagian ulama. Karena ada yang membedakan antara dekat, pertengahan dan jauh. Kurba, wusta, bu'da. Ada juga yang membagi 2 saja, kurba dan bu'da. Dekat dan jauh saja. Allah ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullah.